Halo, aku Gisa. Aku Rana. Di sini kami dari mahasiswa program studi Gisi angkatan 2022 ingin mewawancarai para Ormawa Fikes Unsika mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkup Ormawa Fikes Unsika. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman kehidupan berbangsa, tetapi juga sangat relevan diterapkan dalam kehidupan berorganisasi. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, musyawarah dapat tercermin dari berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Oleh karena itu, kami melakukan wawancara ini ingin melihat bagaimana para Ormawa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkup Ormawa mereka masing-masing. Saksikan terus. Halo Teh. Oke, sebelumnya Teteh boleh perkenalan diri dulu nih, namanya siapa dan berasal dari organisasi mana? Halo saya, perkenalkan nama saya Aldi Rafid Kinerjati, saya dari Himarsika. Aku Najwa Salsabila, saya juga dari Himarsika. Perkenalkan, saya Nabila Destianti ya teh dari organisasi HIMKA yaitu Himpunan Mahasiswa Kebidanan. Kalau tetehnya? Saya Justin Fekriza, saya dari organisasi HIMKA, Himpunan Mahasiswa Kebidanan Jurusan. Saya Zabil Kisyarifah dari Himagi. Nama saya Sabrina Dea Aulia dari Himagi. Kenalkan, nama saya Dinda Amelia, saya dari BEM Fikes Unsika. Sebelumnya perkenalkan, saya Granindia, saya dari organisasi BLM Fikes Unsika. Oke, jadi saya mau nanya-nanya nih Teh. Nah, menurut Teteh nih, pertama Teh Almira dulu kali ya. Nah, menurut Teh Almira, kenapa sih penting menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasi mahasiswa nih Teh? Karena kalau menurut saya nilai demokrasi dalam Pancasila itu mendukung pengambilan keputusan yang partisipatif, musyawarah, dan menjunjung keadilan bagi semua anggota di organisasi kita. Oke, baik. Kalau menurut Teh Najwa? Kalau menurut saya dengan menerapkan nilai demokrasi pada organisasi itu tentunya yang pertama kita bisa membangun suatu kesatuan. Lalu yang kedua itu bisa mendorong pengambilan keputusan secara adil maupun demokratis. Lalu yang ketiga itu bisa membentuk karakter anggota ini berintegritas. Lalu yang keempat itu bisa menjadi pedoman moral untuk berpikir, bersikap maupun bertindak agar organisasi kita tuh bisa harmonis, bertanggung jawab dan juga bisa berorientasi kepada kebaikan bersama. Oke, baik. Oke Teh, di sini kita tuh mau wawancarai mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Menurut Teteh sendiri, mengapa sih penting menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasi mahasiswa? Menurut kami ya, menerapkan nilai Pancasila dalam organisasi ini sangat penting karena bisa menjadi panduan dalam kita bersikap mungkin dalam dan juga mengambil keputusan. Apalagi saat kita bekerja sama dengan orang yang dari latar belakang yang beragam seperti nilai keadilan, gotong royong, sama musyawarah itu bukan hanya memperkuat rasa kebersamaan, tapi juga dapat membentuk karakter dari sebuah organisasi tersebut itu menjadi lebih bijak, mungkin inklusif dan juga bertanggung jawab. Tetapi bukan hanya tentang mementingkan kepentingan internal saja, dapat juga membentuk berkontribusi gitu yang lebih luas untuk masyarakat. Berarti untuk kerjasama gitu ya, Teh? Menurut saya sendiri sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama dalam berorganisasi karena dapat membentuk karakter. Contohnya seperti mendorong toleransi, memperkuat persatuan, seperti gotong royong sesuai dengan sila ketiga dan keadilan sosial pada sila kelima yang akan menumbuhkan sikap adil dalam mengambil keputusan sehingga organisasi tersebut akan lebih solid dan inklusif. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan organisasi ya, itu sangat penting sih. Yang pertama itu landasan moral dan etika. Jadi Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak sehingga organisasi dapat berjalan dengan jujur, adil dan bertanggung jawab. Terus ada lagi contohnya untuk membentuk karakter kebangsaan. Mahasiswa sebagai contoh calon pemimpin bangsa perlu dibekali nilai-nilai kebangsaan agar mampu menjaga persatuan dan keberagaman. Ya, apalagi di kehidupan sehari-hari, nggak cuma di kehidupan organisasi, karena yang pertama Pancasila itu sebagai fondasi di negara kita yang mana kita menganut sistem yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Begitupun di organisasi kita selalu banyak pendapat tetapi kita harus satu tujuan. Nah, selain itu Pancasila juga sebagai nilai-nilai dan pedoman kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya sila pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kan memang kita harus selalu mendahulukan Tuhan daripada kepentingan yang ada ya di dunia gitu. Dan sila-sila yang lainnya yang memang bersangkutan dengan kegiatan kita di kehidupan sehari-hari. Menurut dari pandangan organisasi BEM, bagaimana sih cara agar ibadah itu tetap jalan meskipun lagi ada proker atau lagi ada rapat? Tentunya kami selalu mengusahakan waktu rapat tidak bentrok dengan waktu sholat ya Teh. Jadi biasanya kalau emang udah masuk waktu sholat, biasanya rapat dihentikan terlebih dahulu sama yang memulai rapatnya, terus kita langsung sholat bareng-bareng yang sholat kayak gitu. Oh, berarti ada waktu break dulu ya? Iya, Pertanyaan selanjutnya nih ya Teh. Nah, gimana sih organisasi Teteh, Himarsika ya, organisasi Teteh menghargai hak dan kewajiban setiap anggotanya, terutama pas pembagian tugas Teteh? Mungkin dari Teh Amir. Baik, kalau di Himarsika ini kami sangat menghargai hak dan kewajiban setiap anggota ya Teh. Kalau semisal dalam pembagian tugas, kami berdiskusi terlebih dahulu
dulu kepada semua anggota untuk melihat kemampuan dan keinginan mereka. Dan menurut kami, setiap anggota itu punya hak untuk mengajukan diri dalam menentukan tugas tertentu. Jadi kami pastikan tidak ada yang dipaksa. Dari memastikan juga kami juga memberikan akses kebebasan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ketika ada kendala maupun tidak sesuai pada saat membagi tugas. Sehingga itu bisa berjalan dengan lancar dan juga dengan adil sesuai kapasitas masing-masing. Dan dengan seperti itu kita tuh gak ada yang namanya tuh merasa terbebani ataupun merasa terabaikan. Menurut Teteh, gimana sih caranya di Himagi ini menjaga kekompakan dari kesibukan yang berbeda-beda gitu? Dari saya sendiri tuh, kami sangat menghargai perbedaan latar belakang dan juga kesibukan anggota Teh, karena kami percaya bahwa keragaman justru memperkaya dinamika organisasi. Terus untuk menjaga kekompakan juga, kami tuh selalu mengadakan pertemuan secara rutin untuk menjadi wadah komunikasi terbuka. Nah, secara langsung ataupun pamflet online. Terus juga kami juga biasanya membuat jadwal yang fleksibel, yaitu untuk mengakomodasi setiap anggota yang mempunyai kesibukan tersendiri Teh. Terus juga kami tuh juga sering mengadakan kegiatan yang tidak hanya berfokus pada pekerjaan, tetapi juga bisa menjadi hubungan antar anggota. Itu biasanya tuh kayak acara santai, terus juga diskusi ringan Teh. Jadi walaupun mereka mempunyai kesibukan tersendiri, kita juga masih punya kebersamaan dan juga solidaritas yang tetap terjaga Teh. Oh, berarti emang benar-benar jadwalnya menyesuaikan dari mahasiswa masing-masing biar nggak mengganggu kesibukan dari tiap-tiap anggota ya? Iya Teh. Satu pertanyaan lagi nih ya Teh. Nah, seperti apa sih Teh proses musyawarah gitu dalam rapat program kerja atau saat mengambil keputusan penting gitu di organisasi Teteh BLM Fikes? Jadi kalau sistem pengambilan keputusan itu yang pertama kita pasti mendahulukan yang namanya musyawarah untuk mufakat. Nah di musyawarah itu kita masing-masing akan memberikan pendapat yang sekiranya bisa menjadi solusi dari suatu permasalahan atau suatu hal yang ingin diselesaikan gitu. Nah jika memang nantinya ada perbedaan pendapat, kita akan melakukan konsensus dan melakukan voting terhadap keputusan supaya si anggota itu merasa dihargai dan mereka dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, baik Teh. Terima kasih banyak ya Teh atas waktunya. Menurut Tetehnya, apakah dari semua mahasiswa kebidanan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus di Himka melalui proses open recruitment? Menurut saya, iya organisasi kami juga bisa, mahasiswa juga bisa memiliki kesempatan untuk berorganisasi melalui Open recruitment? Oke. Berarti semua mahasiswa kebidanan memiliki hak masing-masing untuk mencoba berorganisasi di Himka ya? Iya. Oke, makasih ya Teh sebelumnya. Oke teman-teman, itu dia hasil dari wawancara kami mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkup Ormawa Fikes Unsika. Sebagian besar dari Ormawa Fikes Unsika telah menjawab bahwa mereka telah menerapkan nilai-nilai implementasi Pancasila di kehidupan Ormawa mereka masing-masing. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi contoh positif bagi mahasiswa lainnya dalam mengamalkan nilai Pancasila di setiap aspek kehidupan, terutama berorganisasi. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.